hari ini kita mempunyai satu tema. Wow, Anda dapat nih lotrenya. Waduh, tadi malam aku kok enggak beli lotre. Lotre apa? Nomor apa? Undian apa? Ya saudara, ayo saya ingin mengajak saudara untuk mendapat lotre ilahi. Saya mau tanya lebih dulu, menurut saudara, ada enggak sih di dalam Alkitab lotre ilahi, ada enggak? Apa? Perkiraan aja, kira-kira aja. Yang terbaik menurut saudara ada apa tidak? Hah? Ada. Ya, di dalam Alkitab ada tentang lotre. Saudara masih tidak percaya? Wah, kalau gitu boleh saya beli nomor ya, saya beli lotre pacuan kuda atau apa-apa. Saudara, bukan itu semua. Itu semua tidak boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh ya. Tetapi satu lotre yang dari Tuhan, saya akan beritahu kepada saudara bahwa ini sesuatu yang hebat yang saya dan saudara harus miliki dalam hidup ini. Saudara, itu sebab segera kita akan melihat bahwa lotre ini istimewa sekali. Ya, itu sebab tema kita adalah wow, Anda dapat nih lotrenya, hadiah utamanya. Saudara, di negara-negara maju hadiah lotre itu dilegalkan di sana, ya, lotre ataupun undian, saudara. Dan itu hadiahnya memang besar-besar sekali. Tetapi saudara dan saya, walaupun kita tidak beli kupon lotrenya, saudara, kita mendapat dari Tuhan keistimewaan. Dan ini adalah keberuntungan. Kalau umpamanya ada persaingan, saudara akan menerima kemenangan. Kalau ada sesuatu serangan dalam hidup saudara, saudara yang dimenangkan. Kalau ada orang yang mau bermaksud jahat, saudara yang dibikin senang, dan dia yang dibikin tidak baik oleh Tuhan. Ini namanya saudara memiliki lotre ilahi. Katakan lotre ilahi. Saudara, hari ini saya ingin mengajak Anda seperti lagu kita, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ambil prioritas saudara. Apa prioritas saya? Prioritas saya dapat lotre. Apa prioritas saudara? Apa? Saya dapat baterai. Saya dapat lotre. Ya, dari Allah Bapa saya. Saudara mungkin merasa, saya asal sudah bisa semua tercukupi, anak-anak bisa sekolah sudah cukup. Saudara, itu bukan orang dapat lotre. Itu orang kerja keras. Orang dapat lotre tidak demikian. Itu sebab saya ingin menunjukkan pada Anda dari dalam firman bahwa Tuhan itu banyak memberi kejutan-kejutan, surprising dalam hidup kita. Amin. Saya mau tahu siapa yang ingin mendapat surprise dari Tuhan, angkat tangannya. Ayo katakan, Tuhan Yesus, pagi hari ini, please berikan kepada saya satu surprise yang luar biasa. Berilah keberuntungan, lotre ilahi yang saya menangkan sesuai dengan janjimu. Dalam nama Yesus, terjadi pada saya. Ucapkan terima kasih. Kalau engkau percaya, haturkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang kelima, mari kita akan membacanya bersama. Mazmur 16 ayat yang kelima. 1, 2. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Amin. Saudara mulai percaya bahwa ada lotre ilahi, ada apa tidak? Bagian yang diundikan kepadaku ini apa namanya? Lotre, saudara.
undian. Ini tidak berarti mulai sekarang saudara akan memborong semua kupon-kupon undian di supermarket, di debt store, di lain sebagainya. Saudara, kemungkinan saudara tidak akan dapat. Ya, kemungkinan saudara akan dapat. Tetapi bukan itu yang akan saya sampaikan. Yang akan saya sampaikan adalah sesuatu yang luar biasa. Saudara, itu sebab saudara harus tahu bahwa Tuhan mau memberkati kita, tetapi Dia tahu ada banyak konkurensi, banyak persaingan di sekitar kita. Pada zaman ini persaingan itu kejam. Ya, muka ketemu muka dengan yang lain dalam pertemuan, di dalam gathering, di dalam rapat korporasi. Wah, peluk-pelukan, ya, senang sekali. Tetapi dalam hati saling memusuhi. Kapan aku bisa caplok kamu punya? Kapan aku bisa ambil kamu punya pelanggan? Kapan aku bisa hancurkan kamu dan aku akan take over? Saudara, itu dalam dunia saat ini. Berapa banyak orang-orang menangis oleh sebab itu. Tetapi seorang anak Tuhan, katakan sebagai anak Tuhan, warisan saya, piala saya, lotre saya adalah Tuhan Yesus. Amin. Itu sebab saudara harus bersyukur. Ini ayat disebutkan, dituliskan pada perjanjian lama. Saudara, bagaimana pemazmur mengalami satu keadaan yang sangat stres. Tetapi sampai dia berkata, Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Warisan kita tahu berarti dia tidak punya warisan dalam dunia. Atau dia punya tapi sudah disikat oleh saudaranya, jadi dia miskin. Engkaulah warisan dan Engkaulah pialaku. Piala ini mempunyai beberapa simbol. Piala adalah tanda kemenangan. Piala adalah juga cawan minuman para raja dan para bangsawan. Artinya pemeliharaan dari Allah, kemuliaan, ya saudara, karisma, wibawa dari Tuhan itu ada pada piala. Engkaulah warisanku, Engkaulah pialaku, dan yang ketiga apa? Engkaulah yang memberi kemenangan pada undianku. Engkaulah lotreku. Kalau Anda dan saya menyadari akan satu hal yang penting ini, maka kita semakin enteng hidupnya, semakin bisa lega, semakin kita mempunyai iman tambah gede. Kenapa? Karena aku mempunyai undian yang dimenangkan oleh Allah. Saudara yang kekasih, saya akan mulai masuk di sini. Untuk jelasnya saya memetik dari New King James Version dari Alkitab bahasa Inggris. Oh Lord, you are the portion of my inheritance and my cup. You maintain my lot. Lot ini adalah lotre. Lot ini adalah undian. Saudara, lot ini adalah sebidang keberhasilan. Itu lot. Saudara-saudara. Jadi pada zaman modern ini, ekonomi modern, ya, orang kalau mau membeli saham itu minimal katakan 100 lot. Satu lot bisa berisi 1000 saham atau 10.000 saham. Saudara, kata lot ini adalah lotre. Nanti saya akan jelaskan dari bahasa aslinya. Saudara, jadi Tuhan, Engkaulah bagian warisan. You are the portion of my inheritance. Engkaulah yang menjadi warisanku Tuhan. Dan Engkaulah my cup, piala. Saudara, tidak boleh loh orang tidak berhak pegang piala, tidak boleh. Saudara, jadi kalau seorang diangkat oleh Kaisar Romawi pada zaman dahulu, saudara, maka dia mempunyai lisensi, dia mempunyai surat keputusan dari Kaisar bahwa dia memegang satu cup, satu piala. Kemudian dia menjabat jabatan yang kedua karena dia sangat berprestasi, loyalitasnya tak bisa dipertanyakan, tak bisa diragukan lagi. Maka raja memberikan surat keputusan kedua dengan piala yang kedua. Pasti yang lebih besar, lebih mahal.
dari emas murni kepada pejabat ini. Saudara, orang yang miskin macam saya dan Anda bisa punya piala. Saudara, piala kita yang tidak kelihatan. Dikatakan, engkaulah warisanku dan pialaku Tuhan. Engkau akan menjadi sangat berharga, sangat mahal. Bila saya dan saudara menyadari kita bukan hidup dengan perkara duniawi saja, kita hidup dari segala perjanjian Allah, maka saudara akan merasa bangga. Kalau dia pialaku, jangan cuma satu deh, aku harus usaha 2, 3, 4, kalau bisa 10. Itu sebab saya dan saudara harus menunjukkan kepadanya sesuatu. Tuhan, walaupun hamba ini bukan orang yang tepat, saya bukan seseorang yang istimewa, seseorang yang kau reserve untuk sesuatu yang hebat. Hamba ini rakyat jelata biasa, tetapi hamba punya harap. Tuhan, kiranya hamba mempunyai piala. Engkau piala hamba. Hamba akan berprestasi. Hamba akan bisa kau percaya. Sehingga engkau menjadi milikku. Makin hari makin mahal. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan pelajaran pagi ini. Kalau saudara ingin keluar dari setiap masalah, kemelut, maafkan saya, kemiskinan, serba minusan tekor, maka Anda harus belajar pagi hari ini. Tuhan, dari engkau hamba akan menerima begitu banyak keberuntungan. Amin. Katakan, warisan, piala, undian bagiku. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Warisan. Katakan, warisan, piala, lotre. Amin. Inilah yang Tuhan mau beri dalam hidup Anda dan hidup saya. Saudara, itu sebab sekali lagi saya ingatkan ayat kita dari Mazmur 16 ayat yang kelima. 1, 2. Ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Amin. Saudara, saya ambil satu contoh. Kalau saudara umpamanya benar menghadapi undian, saudara, Tuhan memberi kemenangan pada undian saudara. Saudara, maka ketika zaman dulu ada satu batu yang halus dan licin, saudara, dan itu kalau dilempar maka akan ketahuan siapa pemenangnya. Saudara, umpamanya jatuhnya secara gravitasi batu ini nanti untuk si B, umpama, ya, maka Tuhan melihat karena ada sesuatu pengundian, Tuhan memutar jatuhnya ini batu A yang kena, karena si A adalah anak Tuhan. Ini satu contoh, saudara. Itu sebab kita mengenal tentang idiom batu undian, ya saudara. Karena memang orang diundi dengan batu yang dilempar, saudara. Dan Tuhan ingin supaya ketika batu itu belum jatuh, maka Tuhan sudah membalikkannya supaya kalau jatuh kena kepada saudara. Amin. Jadi saudara harus tahu, kalau aku menghadapi undian, apalagi yang Tuhan mau beri dalam hidupku, maka itu pasti akulah yang diutamakan. Katakan, sayalah yang akan diutamakan demi nama Yesus. Ya, para kekasih, dan saya akan dengan pendahuluan ini baru pendahuluan, ya. Saya akan masuk pada bersama dengan Anda di dalam apakah maksud daripada hal ini. Saudara, ada dua hal tentang warisan, ya, dan undian. Saya menyisihkan tentang piala, ya saudara, dan saya masuk bersama dengan Anda untuk dua hal ini, yaitu katakan warisan. Halo, warisan. Ya. Saudara mungkin bilang, percuma aku omong, nggak dapat apa-apa. Kalau engkau omong, engkau dapat. Ya, katakan warisan. Katakan lotre ilahi. Saudara, dua ini saja saya akan jelaskan.
Saudara, warisan itu dalam Zakaria pasal 2 ayat 12. Mari kita akan buka Alkitab kita. Di dalam kitab Nabi Zakaria pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Kita akan baca. 1, 2. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Amin. Saudara yang kekasih, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus. Kata di tanah yang kudus dalam Alkitab bahasa Inggris katakan in the Holy Land. Holy Land, di tanah yang kudus. Yehuda yang diambil. Saudara, ada 12 suku bangsa. Yehuda yang akan diambil alih menjadi pewarisnya Allah. Hebat sekali, saudara. Jadi saudara mesti tahu, kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang akan mengangkatnya. Itu sebab betapa pentingnya saudara mengerti tentang warisan dari Tuhan. Saudara, Yehuda lah yang diambil dan ditempatkan di Holy Land, ditempatkan di Israel. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa lihat di sana dan kita bisa belajar. Saudara, ini penting sekali bahwa Holy Land adalah milik Yehuda. Dulu milik 12 suku bangsa. Sekarang Tuhan mewariskan hanya kepada Yehuda. Saudara, bagaimana dengan yang lain? Saudara, Tuhan memilih Yehuda. Itu sebab warisan ini saya bisa persamakan, saya bisa gandengkan dengan lotre. Ya saudara, lotre ini dari kata benda celek. Katakan celek. Itu disebutkan 60 kali dalam Alkitab. Ya saudara, kata celek itu berasal dari kata benda calak. Ya, calak ini kata kerja yang berarti melicinkan atau fasih. Jadi batu undian itu harus batu dari sungai yang licin sekali. Ya saudara, kalau dilepas begitu dia akan jalan sendiri, saking licinnya. Itu batu undian. Jadi lotre itu dari kata batu undian, dan ini mempunyai makna mirip dengan warisan. Saudara, warisan tadi Zakaria 2 ayat 12, ada 12 suku yang sudah menempati Israel, Holy Land, tetapi 11 suku bersemburatan. Hanya satu suku yang akan diberikan oleh Tuhan, yaitu suku Yehuda untuk Holy Land. Saudara yang kekasih, dari sana keluar kata lotre. Jadi dari warisan ini karena kelahiran, karena keturunan. Saudara mendapat warisan karena keturunan. Bukan keturunan saudara tidak dapat. Tetapi undian adalah sesuatu pahala yang besar yang bisa menyamai warisan karena keberuntungan. Kenapa beruntung? Karena Allah yang menetapkan. Amin. Itu yang terjadi di Holy Land. 11 suku yang lain bersemburatan, tapi satu suku tetap ada di sana, Yehuda. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk membaca bersama betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya tentang hal ini. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya undang kita bangkit berdiri, sejenak kita akan membacanya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya
orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Wow, saudara semangat sekali ya. Saudara tahu ini rahasia keberuntungan. Kalau saudara susah, saudara sedang stuck dan tidak ada jalan, if you are in a very big problem and nothing to do because you don't know how to do, you just read these verses. Engkau baca ayat ini, engkau akan menjadi besar hatimu. Your heart and your soul will be magnify God, because He Himself will do something great in whatever He have been promised to us. Apa yang Dia sudah janjikan, katakan Dia tadi kita baca, kamu bukan lagi orang-orang dengan roh perbudakan, tetapi kamu adalah mempunyai roh yang menjadikan kamu anak Allah, sehingga kamu boleh berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Amin. Saudara, kadang-kadang saya berdoa juga, saya menyerukan, Ya Aba, Ya Bapa. Tuhan, Engkaulah Bapakku, aku adalah anakmu Tuhan. Kalau saudara mengerti akan rahasia ini, saudara, maka saudara besar hati saudara. Sekarang sakit apa? Sekarang kurang apa? Sekarang ada masalah apa? Sekarang apa yang mengalami keberantakan? Ayo, sekarang engkau pegang warisanmu dan lotremu. Engkau akan menerima kemenangan yang luar biasa. Amin. Itu sebab dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-26, Mazmur 73 ayat 26 ya, karena ada perbedaan dari terjemahan, saya menampilkan terjemahan bahasa Inggris ya. Kadang-kadang dalam bahasa Jawa saya tampilkan. My flesh and my heart may fail. My flesh and my heart may fail. Dagingku dan hatiku bisa hancur, bisa lemes. But God is the strength of my heart and my portion forever. Tetapi Allah adalah kekuatan hatiku dan bagian pusakaku selamanya. Amin. Ayo anak-anak muda dan semua yang bisa bahasa Inggris membaca my flesh. 1, 1, 2. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. Mari kita akan baca terjemahannya. 1, 2. Tubuhku dan hatiku bisa habis lenyap, tetapi Allah adalah kekuatan hatiku dan bagian pusakaku selamanya. Amin. Haleluya. Lihat, hidup saya dan Anda sementara. Sebagian dari antara anak-anak Tuhan terbaring entah sampai berapa lama dalam kesakitannya. Saya yakin bukan Tuhan tidak menjamah mereka, tapi saya yakin Tuhan mempunyai waktu yang tepat. 1, untuk membawa masuk ke dalam kerajaan sorga, atau 2, menghidupkannya kembali pulih 100%. Katakan amin. Sebab itu saudara, selama saya dan Anda masih hidup, maka kita harus mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan adalah kekuatan. Katakan, Tuhan adalah kekuatan hati saya dan bagian pusaka saya selama-lamanya. Ini luar biasa. Tubuh kita bisa hancur, hati kita bisa remuk, tetapi Engkau Allah kekuatanku yang luar biasa. Kapan orang bisa menyelami dan menghayati ayat ini? Ketika dia susah. Orang yang senang biasa saja, bacanya biasa aja. Tapi kalau orang lagi susah, orang lagi tertekan batinnya, orang lagi dihantam sana sini,
Orang lagi dalam kegagalan, keputusasaan, saudara, maka dia akan menjerit hatinya. Tetapi Engkau Allah, Engkau adalah kekuatan dari hatiku, dan Engkau adalah bagian pusaka warisanku. Saudara, sepertinya orang yang mengalami ini sangat miskin, tidak bisa makan, tidak bisa hidup, karena sudah dihancurin oleh orang-orang lain. Saudara, my flesh and my heart may fail. Boleh lenyap, boleh hancur, boleh tidak berdaya. Tetapi Allah adalah kekuatanku dan bagian pusakaku. Kalau saudara dan saya ada dalam keadaan yang sangat terjepit, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, saudara baca ayat ini, saudara, hatimu akan penuh dengan sukacita dan keberanian untuk maju kembali. Karena engkau tidak sendirian. Allah menyertai engkau. Katakan, Immanuel, Tuhan beserta saya. Ketika saya terpuruk, terhina, gagal, Tuhan kekuatan saya dan bagian pusaka saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya akan tutup di sini. Saya ingin supaya setiap kita mempunyai lotre yang Tuhan tetapkan kepada saudara. Jangan lupa tadi yang saya kisahkan tadi, kalau itu batu dilempar ke atas dan nanti gaya gravitasi sudut-sudutnya secara stereometris, secara goniometri akan jatuh kepada si B. Tuhan itu melihat sebuah batu kecil yang bisa menentukan nasib orang. Itu sebab kalau dia sudah melayang dan dia mau jatuh, jatuhnya kepada saudara. Katakan, dan kalau dia sudah mulai melayang, jatuhnya. Amin. Kalau saudara percaya, maka saudara orang beruntung. Tuhan, saya pegang janjimu. Saya nggak tahu apa-apa. Orang mempunyai intrik di belakang saya, orang mempunyai siasat, orang mempunyai strategi. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tahu cuma satu perkara. Engkau yang memberi kepada saya lotre yang menang. Semua katakan, sebab itu Tuhanlah yang membawa saya hari demi hari pada keberuntungan lotre ilahi yang luar biasa. Amin.